Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kita sekali lagi diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu di dalam temu doa. Mari sebelum kita mengawali temu doa kita pada hari ini, saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk boleh mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Membawa hati dan diri kita, memohon Allah Roh Kudus mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini dengan sikap yang tunduk di bawah kaki salib-Mu. Kami rindu Tuhan boleh mengubah hati kami, melayakan setiap kami. Curahkan belas kasihan dan kasih setia-Mu atas kami Tuhan. Untuk kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat melalui malam kesaksian dan temu doa hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Allah kita. Karena sekalipun hingga saat ini keadaan dunia belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik. Tapi ada satu hal yang selalu menyertai kita, yaitu kasih setia Allah, penyertaan Dia dan kebaikannya. Maka tidak ada satupun alasan bagi engkau dan saya untuk tidak mengucap syukur. Mari saat ini saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri, kita mau katakan haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Pujian ini sekali lagi, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Segala puji
hormat bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, dalam bulan misi ini setiap temu doa kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan rekan-rekan hamba Tuhan kita. Bagaimana kita sesama manusia yang sebelumnya hidup sebagai hamba dosa diangkat kembali oleh Kristus, dikuduskan oleh darahnya, menjadi anaknya, dan dipanggil untuk bekerja bagi Dia, untuk hidup hanya bagi Dia. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita, mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh penginjil Binsar. Kita katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan, ini aku, semua milikku, kuserahkan hanya kepadamu. Ku persembahkan hidupku hanya bagi hormat kemuliaan namamu, Tuhan dan Juru Selamatku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini kami Tuhan, semua milik kami. Ini aku, semua milikku, Ku serahkan hanya kepadamu. ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu Dan yang akan datang, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu.
saudara-saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kesehatan, bakat, talenta, harta, setiap kesempatan-kesempatan di dalam hidup ini, itu adalah semua sumbernya datang daripada Tuhan. Engkaulah pemilik sesungguhnya atas hidup kami, dan kami sebenarnya hanyalah pengelola atas segala sesuatu yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan kesadaran bahwa hidup kami dan apa yang kami pakai sekarang ini adalah milik-Mu. Terus menerus menggema di dalam jiwa dan di dalam hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, kami makin hari boleh makin bertumbuh menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Kami juga sungguh rindu melalui kesaksian, pertobatan di dalam bulan misi selama bulan Mei ini. Membawa kami melihat bahwa Kristus adalah pribadi yang sangat berharga, yang bernilai dalam hidup ini. Di tengah-tengah situasi hidup yang tidak menentu, di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran yang ditawarkan oleh dunia ini, di tengah segala sesuatu yang seringkali membuat kami sulit untuk bersyukur, kami kembali diingatkan, Kristus Engkau bersama-sama dengan kami, Kristus Engkau adalah pribadi yang berharga dan yang terutama di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam, selamat sore Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saudara-saudara, saya diberikan kepercayaan untuk menceritakan kesaksian pertobatan, pengalaman rohani saya berjalan bersama dengan Tuhan, ya bagaimana saya berjumpa secara rohani dengan Kristus dan saya percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita itu punya pengalaman rohani yang berbeda-beda bersama dengan Tuhan. Setiap kita memiliki pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan, itulah sebabnya yang namanya kesaksian itu bukanlah sebuah pengalaman rohani yang normatif, yang berlaku bagi semua orang. Ada orang-orang tertentu mungkin dipanggil oleh Tuhan, ya, berjumpa dengan Tuhan, beriman, percaya kepada Kristus dengan cara yang wah, cara yang spektakuler, cara yang luar biasa. Tetapi juga ada orang-orang tertentu yang mungkin pengalaman imannya berjumpa dengan Kristus, percaya beriman kepada Kristus melalui cara yang nampaknya biasa-biasa saja, nampaknya bukan sesuatu yang wah, yang luar biasa, yang relatif sederhana. Nah saudara-saudara, berbagai macam cara bagaimana Kristus merangkul kita, itu sebenarnya menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan di dalam anugerahnya, di dalam caranya yang unik, yang begitu mulia, merangkul, membawa kita untuk kembali kepada rancangan dan desain Allah. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lahir dan dibesarkan saudara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi dari kecil, TK, SD, SMP sampai dengan SMA saya di Banjarmasin. Nah kemudian setelah lulus SMA tahun 1993, ya saya melanjutkan studi di Jakarta. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saya dibesarkan di dalam keluarga yang memang Kristen. Ya papa mama saya, keluarga besar saya semuanya Kristen saudara. Nah tetapi saya sejak kecil ya tidak pernah namanya ikut sekolah minggu. Ya kami itu ada 6 bersaudara, jadi saya adalah anak yang ke-6, anak yang bungsu ya. Namun sejak kecil saudara saya tidak pernah ikut sekolah minggu. Oleh karena apa? Oleh karena pada masa itu saudara-saudara, papa saya itu mengalami kepahitan, mengalami kekecewaan dan luka yang dalam dengan gereja. Jadi papa saya memang dulu sebelumnya pernah beribadah, pernah bergereja, pernah menjadi seorang aktivis yang sangat giat di sebuah gereja.
dan mengalami satu kekecewaan dan kepahitan yang membuat papa itu memutuskan untuk sementara tidak pergi ke gereja. Nah, saudara-saudara, ini adalah sesuatu luka atau pengalaman pahit yang dialami oleh papa saya selama kurang lebih 18 tahun, saudara. Jadi kami sekeluarga ya itu memang jarang sekali ke gereja pada saat saya masih kecil ya sampai dengan SMA. Biasanya papa dan mama itu hanya ke gereja itu di momen-momen tertentu, misalnya Natal atau Paskah. Nah, saudara-saudara, saya tidak bisa menceritakan dengan detail ya kenapa papa saya mengalami luka hati atau kepahitan dengan gereja ya, karena ini adalah sesuatu yang saya rasa tidak terlalu baik untuk diceritakan ya, tetapi ini adalah sebuah pengalaman yang real, yang sangat dalam, luka itu di dalam diri papa saya sehingga memutuskan hampir 18 tahun ya tidak pernah beribadah ke gereja seperti layaknya orang-orang Kristen ya hari Minggu datang ke gereja, saudara. Nah, jadi saudara-saudara, sampai dengan SMA ya saya itu jarang sekali ke gereja, tidak pernah ikut sekolah minggu ya, tetapi satu hal yang menarik adalah walaupun papa saya tidak pernah ke gereja ya atau ke gereja itu pada momen-momen tertentu saja, saudara, ada satu hal yang selalu dilakukan oleh papa kepada kami 6 orang anak-anaknya, saudara, yaitu papa itu selalu melakukan ibadah keluarga atau mesbah keluarga, itu biasanya diadakan Jumat malam atau Sabtu malam. Nah, saudara-saudara, papa saya itu tidak lagi ke gereja, saudara, bukan sekali lagi oleh karena dia benci dengan Kristus, ya, bukan juga oleh karena dia benci dengan kekristenan, tetapi oleh karena memang ada luka hati yang di dalam dirinya yang belum bisa terselesaikan. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam kebaktian ibadah keluarga atau mesbah keluarga yang dipimpin oleh papa saya, ya sekali di dalam 1 minggu, itu papa saya yang memimpin ibadah itu, ya mulai dari memilih lagunya, kemudian memberikan renungan singkat, kemudian juga mengajak kami untuk berdoa syafaat. Itu semua papa yang pimpin. Dan saya masih ingat, saudara, di dalam mesbah keluarga itu papa saya pernah berkata seperti ini, anak-anakku yang saya sayangi, ya papa sampai saat ini mungkin belum bisa ke gereja bukan oleh karena papa tidak cinta Tuhan, tetapi papa memang punya kepahitan, punya luka yang besar terhadap gereja, ya karena dulu papa pernah terlibat aktif di dalam gereja, papa itu tahu borok-boroknya gereja. Ya, papa itu tahu tentang kemunafikan dari orang-orang yang di gereja. Jadi jangan kalian berpikir bahwa hidup orang Kristen yang sering rajin ke gereja, yang sering pelayanan itu, kehidupan mereka lebih baik dari kehidupan papa. Nah, saudara-saudara, walaupun saya sejak kecil, saudara, tidak pernah yang namanya mengalami pendidikan sekolah minggu, tetapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan juga punya cara lain, saudara, untuk saya boleh mengenal iman Kristen, yaitu saya itu sekolah TK-nya dan juga SD-nya adalah di sekolah Kristen. Ya, oleh karena TK dan SD sekolah Kristen mau tidak mau, saudara, terkondisi dengan satu lingkungan, ya, diajarkan tentang agama Kristen, diajarkan namanya berdoa, diajarkan yang namanya baca Alkitab, dan seterusnya. Nah, jadi selain lewat mesbah keluarga yang dilakukan oleh papa saya sekali seminggu dan juga melalui belajar di sekolah Kristen, inilah yang memberikan dasar-dasar kepercayaan kepada saya mengenal Kristus dan saya juga tahu kekristenan itu seperti apa lewat sarana-sarana yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian saudara ketika saya duduk di kelas 1 SMA, ya, jadi SMP dan SMA, saudara, saya sekolah di sekolah negeri. Nah, pada saat di kelas 1 SMA itu saya diajak oleh seorang teman saya ke dalam sebuah acara yang disebut dengan Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Ya, jadi papa dari teman saya ini adalah seorang pengusaha Kristen di Banjarmasin, dan di sana itu ada yang namanya persekutuan pengusaha dan profesional Kristen, ya, di mana papa dia itu termasuk anggota dan pengurus di dalamnya.
Nah, jadi teman saya ini ajakin saya, ya biasanya persekutuan ini saudara diadakan itu di hotel-hotel, ya diadakan di restoran-restoran, ya kalau di Banjarmasin itu diadakan sekali sebulan. Jadi pola acaranya adalah sebelum ibadah atau sebelum kebaktian, ya bentuk kebaktiannya itu macam-macam, bisa kesaksian, bisa juga kebaktian kebangunan rohani, dan biasanya mereka itu mengundang pembicara-pembicara dari luar kota Banjarmasin, saudara. Nah, pola acaranya itu adalah sebelum ibadah itu biasanya ada acara makan bersama, ya dinner bersama. Nah, baru setelah itu dilanjutkan dengan kebaktian. Nah, jadi pada saat itu saudara, ketika teman saya itu memberikan tiket kepada saya, dan itu hampir tiap bulan ya memberikan tiket gratis itu yang didapat dari papanya dia. Nah, saya pikir ya bagus juga saya ikut acara ini, ya. Jadi kan lumayan ya, di hotel, di restoran itu kan biasanya makanannya enak-enak ya. Jadi saya ikut acara makan dulu ya, baru setelah itu mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, suatu hari diadakanlah kebaktian kebangunan rohani oleh Full Gospel Businessmen's Fellowship International ini, saudara, di Banjarmasin. Nah, waktu itu mereka mengundang almarhum pendeta Yeremia Rim dari Surabaya. Nah, di dalam KKR itulah ya pertama kali saudara di dalam hidup saya menyadari bahwa saya adalah orang yang berdosa. Dan di dalam KKR itulah saudara pertama kali saya menangis oleh karena saya sadar orang berdosa. Nah, selama ini saudara dari kecil sampai dengan kelas 1 SMA itu saya memang pernah menangis berkali-kali dalam hidup saya. Dan saya pikir menangis itu adalah sesuatu yang normal, yang sesuatu yang wajar, saudara. Saya pernah menangis waktu kecil, misalnya kehilangan kucing yang saya sayangi. Ya, jadi saya itu pelihara satu kucing, waktu SD itu sangat saya sayangi. Kemudian kucing ini saya juga nggak tahu ya, mungkin karena dia sering makan ikan tetangga gitu ya, lalu tiba-tiba kucing ini dibuang. Ya, intinya kucing itu tidak balik lagi ke rumah saya, dan biasanya kucing itu sering tidur bareng dengan saya di samping saya. Kalau saya tidur, dia pasti malam-malam itu mencari saya tidur di samping saya. Jadi saya sangat sayang dengan kucing ini. Dan kucing ini hilang, saudara. Saya nggak tahu, mungkin dibuang orang, mungkin kemana, saya nggak tahu. Dan saya masih ingat, saya sedih sekali, saya nangis ya, saya merasa kehilangan. Ya, saya juga pernah menangis oleh karena saya dimarahin papa saya. Saya juga pernah menangis oleh karena saya kecewa di dalam hidup ini. Ya, saya pernah menangis oleh karena berbagai macam motivasi. Tetapi di malam kebaktian kebangunan rohani itulah untuk pertama kalinya seumur hidup saya, saudara. Sebelumnya tidak pernah saya alami. Saya menangisi dosa-dosa saya dan saya sungguh menyadari saya orang berdosa. Dan pada saat itulah saya mengambil komitmen dan keputusan pribadi untuk beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Nah, memang selama ini saya tahu tentang Kristus, selama ini saya tahu tentang kekristenan, ya di TK saya diajarin tentang kekristenan, kemudian juga di SD saya diajarin, di mesbah keluarga saya juga diajarin oleh papa saya tentang kekristenan, tentang Kristus. Tetapi bagi saya ini adalah sebuah momen khusus di mana Kristus yang merangkul saya, yang betul-betul mencelikan mata rohani saya, siapa saya sesungguhnya di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah pengalaman rohani pada saat itu, saudara, ada sesuatu yang memang sungguh terasa di dalam diri saya. Ya, secara moral, saya memang tidak mengalami sesuatu perubahan yang drastis, ya, karena saya merasa dari dulu saya menjadi orang yang anak baik-baik dalam tanda petik, ya, artinya kalaupun nakal, ya nakal masih dalam batas-batas normal lah, yang namanya anak remaja itu seperti apa. Jadi secara moral mungkin setelah peristiwa saya menerima Kristus itu, saya tidak merasa ada sesuatu yang luar biasa drastis dalam perubahan moral saya, tetapi saya merasakan ada satu hal yang berubah di dalam diri saya, yaitu apa? Kerinduan saya untuk makin mengenal Tuhan, kerinduan saya untuk baca firman, kerinduan saya untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu yang saya rindukan, yang sesuatu yang saya nantikan. Dan saya juga mulai memiliki cara berpikir yang berubah tentang hidup ini. Saya sekolah, saya menjalani kegiatan sehari-hari, saudara, saya memiliki satu kesadaran bahwa saya melakukan semuanya ini adalah untuk kemuliaan Tuhan.
Dan kesadaran ini sebelum saya beriman dan percaya kepada Kristus tidak ada di dalam diri saya. Saya menjalani hidup apa adanya, layaknya seperti anak-anak dan remaja yang lain, tetapi saya tidak merasa hidup ini sebuah hidup yang terkoneksi dengan Tuhan. Dan sejak saya percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, cara pandang saya, pola pikir saya dibentuk dan diarahkan oleh Tuhan untuk menyenangkan Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga bersyukur ya kepada Tuhan setelah kurang lebih 18 tahun papa saya mengalami kepahitan dengan gereja, saudara. Di tahun 1994 ya, papa saya dipulihkan oleh Tuhan, papa saya bisa bernamai dengan kepahitan dan luka yang ada di dalam dirinya, dan tahun 1994 itu, ya pada saat itu saya sudah di Jakarta, saudara. Papa saya bergabung dengan sebuah gereja lokal dan juga dia terlibat dengan pelayanan-pelayanan yang bisa dikerjakan di sana. Bersyukur sampai dengan saat ini, ya papa sekarang tahun 2020 ini sudah berusia 85 tahun, ya mama saya 75 tahun, ya mereka beda 10 tahun. Mereka masih aktif di dalam persekutuan lansia, aktif di dalam ibadah di gereja. Dan satu hal, saudara, yang saya itu belajar dari papa saya adalah bahwa sekalipun waktu saya bersama-sama dengan beliau, ya beliau tidak mengantarkan saya sekolah minggu, tidak mengantarkan saya juga ke gereja, tetapi satu hal yang selalu ditekankan oleh papa adalah ada waktu-waktu tertentu di luar mesbah keluarga itu, ya mereka mengajak kami anak-anaknya berdoa. Jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit atau mungkin papa mendengar ada saudara yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan, nah itu biasanya papa saya mengajak anak-anaknya untuk kumpul sebentar untuk berdoa. Jadi kami saudara dari kecil memang diajarin ya oleh papa, setiap ada masalah, setiap ada kesulitan, setiap ada pergumulan, apapun juga, maka langkah pertama adalah datang berdoa kepada Tuhan. Nah itu sesuatu yang membekas di dalam kehidupan saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesaksian yang saya sampaikan pada saat ini sebenarnya itu bukan berbicara tentang kisah saya. Tetapi kesaksian yang saya sampaikan pada sore hari ini itu adalah sebenarnya merupakan sebuah kisah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saya. Kesaksian yang saya sampaikan pada saat ini sebenarnya adalah menunjukkan akan kisah Allah yang bekerja di dalam sebuah keluarga Kristen yang banyak kelemahan dan banyak kekurangan. Di dalam sebuah keluarga Kristen yang tidak ideal. Kesaksian yang saya sampaikan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita semua juga bahwa anugerah Allah, kasih Allah, kebaikan Allah yang besar itu melampaui saudara dari segala kerapuhan, kelemahan, kekurangan, dan ketidakidealan sebuah keluarga Kristen. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin mengakhiri ya kesaksian saya pada sore hari ini dengan sama-sama memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 ini firman Tuhan berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat ya kehidupan dari Timotius, jadi kalimat atau perkataan tadi adalah perkataan yang memang mula-mula ditujukan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Nah, kalau kita membaca 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-5, ya kita melihat bahwa Timotius percaya kepada Kristus. Iman yang dimiliki oleh Timotius itu pertama-tama adalah iman yang berasal dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Jadi saya percaya saudara bahwa Lois dan Eunike, nenek dan ibu dari Timotius inilah yang sejak kecil ya mengajarkan siapa Kristus, memperkenalkan siapa Kristus dan mengajarkan akan iman Kristen ke dalam kehidupan Timotius.
Bapak Ibu Saudara-saudara, pada bulan September 2017 ya Bilangan Research Center itu pernah mengadakan survei nasional ya terhadap 4.095 kaum muda Kristen ya di 42 kota di seluruh Indonesia. Nah, Bilangan Research Center ini saudara mengajukan beberapa pertanyaan, ya mereka ingin mensurvei bagaimana kehidupan atau pengalaman rohani dari kaum muda Kristen yang berumur 15 sampai 25 tahun ini. Dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada responden, saudara, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah seperti ini. Siapa dalam hidup Anda orang yang paling berperan memperkenalkan Injil Kristus sehingga Anda percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, menarik sekali saudara, dari hasil survei ini dikatakan ya bahwa 73,1% responden ya dari 4.095 anak muda itu mengatakan bahwa saya mengenal Kristus, saya beriman kepada Kristus, yang paling berperan utama itu adalah orang tua saya, papa mama saya lah yang memperkenalkan siapa Kristus, memperkenalkan Injil Kristus. Itu 73,1% saudara. Lalu 10,6% mereka percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus itu melalui pendeta dan rohaniwan di gereja. Dan 2,1% melalui guru agama di sekolah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tentu sekali lagi saya ingin mengatakan Tuhan punya berbagai macam cara untuk memimpin dan merangkul seseorang untuk kembali kepadanya. Tetapi dari hasil survei ini mengingatkan kepada kita semua betapa orang tua memiliki peran yang sangat penting di dalam memperkenalkan siapa Kristus dan di dalam memberikan teladan rohani buat anak-anaknya. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan menguatkan kita, dan di dalam bulan misi ini kita kembali diingatkan sebagai orang percaya, apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, kita dipanggil untuk memperkenalkan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita yang belum diselamatkan. Mari saudara, kita hening, kita berdiam diri di hadapan Tuhan, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk menaikkan beberapa pokok doa berkaitan dengan komitmen dan kerinduan kita untuk dipakai Tuhan boleh memberitakan Injil bagi sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, khususnya setiap keluarga Kristen di tempat ini. Kita harus ingat bahwa tugas utama pembinaan rohani itu bukan ada di tangan guru sekolah minggu. Tugas utama pembinaan rohani anak-anak kita bukan ada di guru-guru sekolah agama, sekalipun tentu mereka semua berperan dan penting di dalam membentuk kerohanian anak-anak kita. Tapi tugas utama pembentukan dan pembinaan rohani buat anak-anak kita adalah di tangan kita sebagai orang tua. Mari saudara, pada saat ini kita sama-sama kita berdoa untuk setiap orang tua Kristen, supaya mereka boleh mengajarkan tentang Yesus Kristus dan Injil sejak masa kecil kepada anak-anak mereka. Dan kita juga doakan kiranya Tuhan menolong, memampukan para orang tua untuk menjadi teladan iman yang baik bagi anak-anak mereka. Mari kita sama-sama kita membuka suara, kita berdoa. Amin. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap keluarga, setiap orang tua Kristen yang secara khusus ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami di dalam menjalankan tugas dan panggilan kami sebagai wakil-Mu untuk merawat, mendidik, mengasuh, membesarkan
akan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ingatkan kepada kami ya Tuhan, kepada setiap orang tua, bahwa kamilah yang berperan utama terhadap pembentukan dan terhadap pembinaan rohani anak-anak kami. Kami sadar Tuhan, tugas kami sebagai orang tua tidak mudah. Ada pergumulan, ada tantangan, masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi ya Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan tidak pernah kurang atas hidup kami. Mampukan kami dan tolonglah akan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya saudara, yang kedua, mari kita juga berdoa supaya setiap kita, setiap jemaat Tuhan, kita belajar untuk melakukan pemberitaan Injil melalui persahabatan, friendship evangelism. Sama seperti teman saya di kelas 1 SMA itu, dia melakukan sebuah tindakan yang nampaknya sederhana, mengajak saya untuk menghadiri kebaktian kebangunan rohani, mengajak saya untuk mendengarkan firman berita tentang Kristus, berita tentang pertobatan. Langkah yang sederhana tetapi langkah yang dipakai oleh Tuhan mengubah seluruh perjalanan hidup saya. Mari saudara-saudara, saya percaya semua kita punya orang-orang terdekat di dunia pekerjaan, relasi keluarga yang merupakan sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang mungkin belum percaya kepada Kristus. Mari kita berkomitmen untuk menjalin hubungan baik dengan mereka, dan kita boleh diberikan hikmat kepekaan bijaksana untuk boleh memberitakan Injil Yesus Kristus kepada mereka. Mari kita sama-sama kita membuka suara kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, pimpin dan tolong akan setiap kami, untuk kami belajar menjalin persahabatan dengan orang-orang di sekeliling kami yang mungkin sering bertemu dengan kami, sering berbicara, sering ngobrol dengan kami. Biarlah ya Tuhan mampukan kami dengan pertolongan Allah Roh Kudus untuk kami boleh mengabarkan Injil Yesus Kristus. Ada banyak orang-orang yang bekerja keras siang dan malam mencari sesuap nasi di dalam hidup ini, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu tujuan dan arah hidup mereka. Mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan memakai kami yang terbatas, yang lemah ini untuk boleh menjadi alat Tuhan memberitakan Injil kasih karunia-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya saudara, yang terakhir, mari kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan secara khusus untuk gereja kita, untuk dapat menjangkau dan melayani dengan baik anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang kedua orang tua atau salah satunya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kita boleh menjadi gereja yang peka, melihat akan anak-anak ini yang hadir bersama-sama dengan kita di dalam kondisi keluarga yang demikian, untuk kita boleh menjangkau mereka dan membawa mereka kepada Kristus dengan anugerah Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa di surga, kami juga menyerahkan ya Tuhan akan anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang orang tua atau salah satu dari orang tua mereka belum percaya kepada Kristus. Kami memohon supaya kami sebagai orang yang sudah ada di dalam Kristus, melihat segala sesuatu seperti Kristus melihat. Kami punya belas kasihan terhadap anak-anak seperti ini. Kami punya kerinduan untuk menjadi sahabat buat anak-anak seperti ini. Dan biarlah ya Tuhan, anak-anak seperti ini juga sejak kecil mereka boleh dimenangkan untuk Kristus, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah seru doa permohonan kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Satu hal yang luar biasa yang boleh kita sama-sama lihat hari ini, bagaimana Allah
dengan caranya yang hebat memanggil setiap kita untuk kembali pada tujuan mula-mula penciptaan, yaitu hidup hanya bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, saat ini mari sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita, menaikkan setiap doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa apapun musim kehidupan yang saat ini sedang kita alami, ada Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada Allah yang akan selalu bersama dengan kita, berjalan di sebelah kita, membimbing kita untuk tetap mengarahkan mata ini pada rencananya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa aku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara dengan bergantung penuh pada anugerah dan belas kasihan Allah. Saat ini kita mau bersama-sama berdoa untuk gereja dan lembaga Kristen yang turut ambil bagian dalam penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Kita berdoa kiranya berbagai bentuk bantuan dan kepedulian yang mereka berikan dapat menjadi kesaksian yang indah bagi setiap orang-orang yang mendapatkannya. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk setiap gereja dan lembaga Kristen yang ada.
Bapa di dalam Tuhan, surga, kami kami kembali berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu bersyukur dan untuk setiap berterima gereja kasih anugerah Tuhan tidak bahwa pernah hingga habis saat dalam ini bergandengan tangan anugerah dan kasih bersama-sama setia tidak pernah tinggal Tuhan diam masih nantinya boleh terus daripada ada ini bagi ada setiap dari kami. Tuhan. Bahkan hingga Dan saat kami ini Tuhan bersyukur boleh dalam tetap tangan boleh Engkau adalah menggerakkan Allah, gereja Tuhan dan semua berkala hati lembaga kehidupan Kristen anak-anak yang mereka. ada Dan kami untuk bersyukur boleh gereja turut setiap ambil gereja, bagian dalam Kristen, penanggulangan pandemi COVID-19. Terus kami menyerahkan mereka ke dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah setiap hal yang mereka ambil, langkah yang mereka lakukan, semuanya boleh Tuhan berkati, Tuhan pakai hanya untuk menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mereka boleh menjadi kesaksian yang indah bagi setiap orang-orang yang menerima bantuan ini. Biarlah mereka boleh menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak menentu. Kami butuh belas kasihan dan anugerah Tuhan atas mereka. Pakai perlengkapi mereka untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari yang berikutnya kita juga berdoa untuk setiap siswa dan mahasiswa yang hingga saat ini masih harus menjalani pendidikan secara online. Bapak Ibu Saudara, berdoalah kiranya mereka dapat mengikuti setiap pembelajaran dengan tekun dan juga mandiri. Berdoa juga untuk segala keterbatasan yang tengah dialami. Hal ini kiranya tidak membuat mereka diam dan banyak mempergunakan waktu hanya untuk diri sendiri. Tapi boleh lagi memakai waktu yang ada untuk terus memacu diri mereka semakin kreatif, bertumbuh, mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kita juga mau mendukung di dalam doa untuk setiap tenaga didik, baik itu dosen maupun guru. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, biarlah Tuhan sendiri yang menambahkan setiap pengajar ini hikmat, supaya mereka terus dapat memberikan pembelajaran yang menarik, yang kreatif, sehingga proses belajar mengajar tetap dapat terjadi lebih maksimal lagi. Mari bersama-sama kita berdoa untuk setiap siswa dan mahasiswa, beserta juga para pengajar. Tuhan, kami kembali mau bersyukur bahwa di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Tuhan masih memberikan hikmat, memberikan kesempatan bagi setiap para pelajar untuk mereka tetap boleh belajar dari rumah. Berdoa kiranya dalam waktu-waktu yang ada, mereka, para siswa dan mahasiswa ini tetap boleh dengan giat mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Mereka boleh mengelola waktu yang ada dengan hikmat Allah. Berdoa juga untuk setiap pengajar, baik itu dosen dan guru, mulai dari jenjang playgroup sampai jenjang universitas. Tuhan pakai mereka, para pendidik ini. Berikan mereka hikmat, berikan mereka semangat untuk tetap boleh mempersiapkan yang terbaik bagi anak didik mereka. Untuk mereka tetap boleh memberikan sesuatu yang terbaik bagi proses pembelajaran ini, Tuhan. Sehingga sekalipun jarak membatasi, sekalipun waktu yang terbatas, tapi proses belajar mengajar yang kami tetap boleh berjalan dengan lancar. Mengerjakan, menyerahkan pendidikan kami mohon Tuhan pakai mereka intelektual untuk mereka bisa mengembangkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya kita berdoa untuk penanggulangan pandemi COVID-19 yang masih terus dilakukan oleh pemerintah. Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah tugas yang mudah. Ada banyak kebijakan, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh pemimpin kita. Untuk itu biarlah hikmat dan kasih setia Allah menyertai para pemimpin kita, mulai dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling atas. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap usaha dan kebijakan yang mereka ambil, dan biarlah itu semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita juga tidak lupa berdoa untuk semua tenaga medis, mereka yang berada di garis terdepan, mereka yang memiliki kemungkinan paling besar untuk terinfeksi virus ini. Biarlah Tuhan terus memberkati rekan-rekan kita, saudara kita yang bergumul di bidang medis, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka
sukacita, memberikan mereka kesehatan dalam mengemban tugas yang telah Allah percayakan. Mari kita berdoa untuk para pemerintah kita dan juga tenaga medis. Tuhan, kami kembali menyerahkan pemimpin kami di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak menentu, tapi kami butuh hikmat Tuhan. Tuhan boleh turun atas para pemimpin kami, untuk mereka boleh mengambil kebijakan yang seturut dengan kehendak Allah. Berikan mereka hikmat untuk mereka boleh bergandengan tangan mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin. Baik itu pemimpin yang mulai dari tingkat bawah RT RW hingga presiden sekalipun. Bila itu semua, mereka semua boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa juga untuk setiap tenaga medis yang berada di garda terdepan. Mereka yang memiliki kemungkinan paling besar untuk terinfeksi virus ini. Untuk itu kami butuh belas kasihan Tuhan atas mereka. Bila Tuhan senantiasa melindungi rekan-rekan kami ini. Memberikan mereka kesehatan, sukacita dan semangat untuk tetap boleh mengerjakan tugas mereka. Mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Bahkan Tuhan, dalam mengemban tugas ini, mereka pun boleh menjadi saksi bagi setiap pasien yang mereka rawat, bagi setiap pasien yang mereka jaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh belas kasihan Tuhan. Belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini Allah tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu cerah. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa matahari akan selalu bersinar terang. Kadang kita harus mengalami yang namanya mendung, bahkan hujan badai. Untuk itu saat ini saya memberikan waktu bagi setiap kita untuk boleh tunduk di hadapan Allah. Membawa semua pergumulan pribadi kita yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang. Pergumulan pribadi yang selama ini kita simpan rapat-rapat. Pergumulan pribadi yang selama ini menggelisahkan hati dan pikiran kita. Yang membuat kita pelan-pelan menjauh dari Allah. Bawa itu semua ke hadapan Allah yang Maha Tahu, Bapak Ibu Saudara. Bawalah, sampaikanlah dengan apa adanya. Sebab Dia mendengarkan engkau dan saya. Sebab hanya bersama-Mu Bapa kami bisa melewati semua yang ada. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ini setiap seru doa kami Tuhan, yang kami bawa ke hadapan-Mu dengan satu keyakinan bahwa setiap musim dalam kehidupan kami, Tuhan ada. Tuhan beserta dengan kami. Kami juga percaya bahwa anugerah Tuhan besar melimpah dalam kehidupan kami, gereja kami, bangsa kami, bahkan dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk tetap boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, saksi Kristus bagi setiap orang yang kami temui, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, sehingga sampai ke ujung bumi semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, dan setiap lutut bertelut di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seru dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Doa selesai, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.